Jadi kalau ngelihat dari teorinya nih ya, kalau misalnya merujuk pada teori lama yang tradisional lah ya, ada namanya Donald E. Sapir. Beliau mengatakan bahwa karir ini kan memang akan berubah-ubah ya gitu. Jadi kalau misalnya kita dulu waktu zaman SMA, karirnya cocoknya di eksakta, cocoknya di sosial gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak mutlak gitu. Yang namanya minat itu berubah. Demikian juga dengan karir. Seberapa banyak, seberapa luas kita bisa mengeksplorasi, disitulah minat dan karir kita juga akan berkembang gitu ya sebenarnya. Nah, kenapa di usia 40 kebanyakan kita jadi mandek nih gitu ya? Sebenarnya kita bisa lihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi organisasi atau perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Apakah organisasi ini atau perusahaan memberikan kita peluang-peluang gitu ya untuk menjajaki jenjang karirnya ataupun eh, berpindah-pindah karir path-nya gitu ya sesuai dengan peminatan ataupun eh, keahlian kita yang berkembang seiring waktu gitu ya. Kan kita di dalam organisasi, di dalam perusahaan kan punya kesempatan untuk berkembang itu sebenarnya. Nah, itu yang pertama. Nah, di sisi lain memang di usia 40 gitu ya, di generasi eh, Gen X lah ya yang usianya 40-an ke atas ya, 42, 43 mungkin sekarang gitu ya ke atas. Em, Memang pertumbuhan perkembangan zaman juga menjadi challenge nih untuk generasi X gitu ya, bahwa kita punya teknologi yang berkembang pesat, kita punya perubahan pola perilaku bekerja, perubahan metode kerja gitu ya. Kalau dulu orang datang ke kantor, kemudian kita bekerja 8 jam, sekarang udah nggak begitu gitu ya. Kita bisa kerja dari manapun, sejauh kita bisa memenuhi target yang diminta gitu oleh perusahaan. Nah, bisa jadi ini fenomena yang berkembang sekarang gitu ya, ketika para generasi X ini belum sepenuhnya mampu gitu ya untuk mengikuti si perkembangan zaman gitu. Ini yang perlu diperhatikan juga nih dari pihak-pihak perusahaan untuk memastikan bahwa generasi X ini juga bisa ikut di dalam perkembangan zaman dan perkembangan organisasi. Nah, di sini juga kan kadang para pemangku kebijakan ya, kepentingan di perusahaan, dalam hal ini manajemen, mereka melihat kan untuk mempromosikan itu pasti mencari yang terbaik gitu. Kadang dia melihat di internal mereka orang-orang ini siapa ya, mereka jadi kesulitan gitu karena mungkin fungsi pengembangan development people development-nya juga kurang berjalan mungkin di perusahaan sehingga jadi terkendala untuk regenerasi gitu ataupun untuk melakukan promosi sehingga seringkali saya gitu ya terutama gitu membantu rekrutmen gitu. Kok rekrutmen levelnya manajerial diambil dari luar kan gitu. Harusnya kan bisa diambil dari dalam gitu. Nah, kalau misalnya memang mau ke arah sana, eh, mau tetap sukses sampai kita meninggalkan perusahaan gitu ya, berarti kan kita pikiran ke depannya adalah satu legacy kan yang harus ditinggalkan gitu ya. Entah kita meninggalkan bawahan-bawahan yang mumpuni gitu ya untuk perusahaan, artinya kita juga bersiap gitu ya untuk mendidik melatih generasi berikutnya. Nah, berikutnya adalah setelah mindsetnya itu, berikutnya adalah bicara dengan atasan gitu untuk melihat peluang-peluang apa sih yang bisa dijajaki gitu ya dan skill apa yang harus dilengkapi lagi nih dengan tuntutan perusahaan, dengan tuntutan bisnis gitu. Kita biasa bilang coaching ya dari para manajer gitu kan untuk berbicara, memberikan arahan kepada bawahan atau generasi X ya, ya terutama dalam hal ini gitu ya, tentang apa sih aspirasi karirnya dia ke depan selama 14-15 tahun ke depan gitu ya. Kan itu udah bisa menghasilkan mungkin dua generasi sebenarnya gitu ya. Nah, itulah yang harus dicari tahu gitu. Yang penting adalah jangan hilang kesadaran kalau versi saya gitu ya. Artinya hilang kesadaran tuh kan kayak ngalir aja gitu. Yang perlu adalah awareness-nya perlu dibangun. Itu paling simple tapi kadang sulit juga untuk kita jalani gitu ya.
Kadang karena udah saking rutinnya bekerja, datang, kemudian kerja, kita udah tahu apa yang harus kita kerjakan. Akhir bulan kita, setiap minggu kita reporting, evaluasi, perbaikan, lakukan lagi seperti itu gitu ya. Kita repeat lagi sampai bertahun-tahun, sampai itu menjadi otomatis gitu ya perilaku kerja kita. Nah, untuk bisa bertahan di perusahaan, di industri, pastikan bahwa kita menyadari apa yang kita lakukan dan kita juga menyadari apa yang berkembang di sekitar kita. Dengan begitu, maka proses belajarnya akan lebih bisa terarah gitu kan. Oh, ternyata ada ini lagi ya, ada ini lagi ya. Berarti saya harus tambah lagi ini, tambah lagi itu gitu. Jadi kalau saya nggak punya tips banyak-banyak, tapi ketika kita menyadari apapun yang kita lakukan, itu akan menjadi lebih baik menurut saya. Karena kita jadi tahu nih apa yang mau kita tuju kan gitu.